Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Rumah Aman Podcast LPSK. Kali ini bersama saya Ananda Nararia. Saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Sri Suparyati, salah satu wakil ketua LPSK yang baru periode 2024-2029. Kita akan berkenalan lebih lanjut lagi dengan Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dari pelantikan tuh tanggal 13 sekitar 13-14 Mei ya Bu ya. Berarti udah mau sebulan. Kalau teman-teman saudara-saudara di rumah juga melihat Ibu Sri ini sudah melihat mondar-mandir di TV atau di berita online, karena sekarang lagi banyak banget ada pemberitaan banyak dari Bu Sri Suparyati ya. Sebelum itu kita kenal dulu kalau emang sebelum di LPSK ini bisa diceritain bergelut di bidang apa dan di mana Bu? Ya, sebelum di LPSK jauh sebelumnya saya kebetulan aktif di salah satu CSO ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Kontras. Dan ya cukup lama juga saya di sana menekuni bidang-bidang hak asasi manusia, beberapa kasus-kasus yang cukup struktural gitu ya. Dan kemudian setelah itu saya kemudian bersama beberapa rekan yang lain kemudian bergabung di membentuk satu lembaga yang lain, yaitu Lokataru, yang secara kerja-kerja juga tidak berbeda jauh sebenarnya, cuma dari sisi hak asasi manusia kemudian saya juga melebar ke beberapa kasus yang lain ya, misalnya dalam sengketa agraria, lalu kemudian undang-undang pencemaran nama baik ITE, kemudian juga konflik-konflik beberapa yang sifatnya struktural, serta juga beberapa kasus-kasus yang bersentuhan dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi Lokataru yang Ibu dirikan ya Bu ya, bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, setelah dari sambil berjalan saya juga menjadi seorang advokat ya, karena ya selama menjalani profesi sebagai advokat itulah ya saya sangat bersentuhan banyak dengan berbagai isu ya, lebih luas lagi. Hanya memang tantangannya sebagai seorang advokat itu kita hanya punya kewenangan yang cukup minimalis ya, karena kita hanya mendampingi, kemudian juga memberikan advice gitu ya, terus kemudian membantu untuk juga menganalisa. Namun saya juga selama menjadi advokat juga tetap melakukan edukasi kepada mereka-mereka yang menjadi dampingan saya, karena buat saya edukasi itu juga penting ya, bukan hanya untuk mereka yang didampingi, tapi juga keluarga-keluarga mereka gitu. Berarti ketika masuk menjadi wakil ketua LPSK mungkin tidak terlalu perbedaannya nggak banyak juga nih Bu ya, sama-sama mengurusi hak asasi manusia dan kasus-kasus perkara lain. Tapi memang sebulan ini sudah merasa belum sih perbedaannya atau persamaannya apa sih, ini pekerjaan yang biasa saya mengadvokasi, mendampingi, sekarang juga masih mendampingi sih Bu, tapi kan mungkin apa perbedaannya ketika sudah masuk dalam LPSK? Yang pasti sangat beda ya, karena dua profesi yang lain ya, satu advokat yang seperti tadi saya bilang bahwa kewenangannya itu cukup sempit, karena kita hanya memberikan advice, kemudian mengedukasi, kemudian mendampingi gitu ya. Tapi ketika di LPSK itu saya melihat kewenangannya sudah cukup luas ya, karena buat saya terlibat di LPSK ini lebih beyond dari hanya sekedar sebagai seorang advokat, di mana di LPSK itu kita bisa juga membuat satu perubahan, membuat satu reformasi, baik itu di bidang kebijakan, lalu kemudian di bidang yang sifatnya dalam penanganan kasus gitu ya. Apalagi kasus-kasus yang sentuhannya adalah kasus struktural. Menurut saya itu penting sekali. Kenapa? Karena ketika ada sebuah perubahan itu, perubahan itu nanti akan berujung pada sebuah perbaikan dari sebuah sistem hukum yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi arahnya ke arah situ, sehingga itu yang membuat saya cukup berbeda. Karena kalau hanya profesi sebagai advokat kita cuma berhenti di level itu level pendampingan aja. Tapi ketika kita mendampingi terus menemukan hal-hal yang sifatnya
ini perlu ada perubahan ini, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, ketika di LPSK peran itulah yang kemudian muncul dan kita bisa melakukan itu beyond dari hanya sekedar seorang advokasi, merubah sistem atau Betul, kebijakan iya. segala macam tuh jadi ada nih Iya. tajinya atau di Iya. LPSK nih, alhamdulillah. Wah. Berarti kalau sekarang masuk ke kasus-kasus yang memang sebulan ini kayaknya nggak ada santai ya Bu ya, ketika Iya. udah ini langsung digeber nih sama. Iya. Sebenarnya kebetulan juga karena memang ada kasus yang sedang ditangani LPSK dan Iya. Ibu sebagai pengampu Biro Permohonan Penelahan tuh memang ada permohonan yang masuk untuk kasus yang sedang dibicarakan, dan bahkan atensi dari Presiden juga nih Bu ya kan, pembunuhan Iya. Vina Iya. di Cirebon ya Bu. Iya. Sebenarnya seperti apa LPSK dalam kasus ini Bu? Ya, yang pasti kan kita merespon perkembangan yang memang cukup menjadi perhatian publik ya untuk salah satu kasus ini, dan hal itu juga menjadi fungsi dan tugasnya LPSK juga untuk memberikan perlindungan kepada saksi maupun keluarga korban gitu ya. Tetapi saya melihat juga perjalanan LPSK belakangan sebelumnya juga, saya melihat peran LPSK juga beyond dari hanya sekedar memberikan perlindungan, tapi juga membantu lembaga-lembaga di lembaga negara lainnya yang memiliki memiliki mandat yang mungkin similar dengan sama ya dengan LPSK, itu membantu untuk membongkar sebuah tindak pidana atau peristiwa pidana yang lebih besar gitu. Nah, untuk itulah maka LPSK memang mencoba untuk karena ada juga karena juga ada permohonan yang masuk, sehingga kemudian LPSK juga proaktif untuk menindaklanjuti, kemudian melakukan jangkauan kepada keluarga korban dan juga saksi yang memang meminta untuk diberikan perlindungan kepada LPSK. Nah, dari situlah kemudian mulai berjalan, kemudian mulai juga ada penelaahan, kemudian juga ada wawancara-wawancara beberapa saksi dan juga keluarga korban untuk dimintai keterangan gitu. Dan kita banyak yang berharap dengan masyarakat akhirnya berharap gitu kepada LPSK untuk ayo dong ini untuk memecahkan kasus dan melindungi saksi dan juga keluarga korban gitu. Tapi memang ada langkahnya seperti apa sih Bu LPSK hati-hati untuk ini, atau seperti apa, karena mungkin atensinya besar jadi LPSK akan cenderung untuk seperti apa Bu? Iya. Bagaimanapun juga kan LPSK juga dalam memberikan perlindungan itu tetap beranjak pada pasal 28 Undang-Undang 31 2014 ya, bahwa ada beberapa kriteria. Pertama adalah dari sifat keterangan, keterangan terkait peristiwa pidananya, lalu kemudian merujuk juga pada hasil asesmen medis maupun psikologis, lalu kemudian berkaitan juga dengan rekam jejaknya gitu dan sifat keterangan tersebut. Jadi berangkat dari situ memang LPSK selain juga memang perlu berhati-hati, tetapi juga tetap cermat, tepat gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan dan memberikan perlindungan gitu ya kepada beberapa saksi-saksi yang memang sudah mengajukan posisinya gitu. Kalau untuk proaktif sebenarnya seperti apa sih Bu kalau Ibu melihat kasus-kasus yang emang ini harus kayaknya LPSK harus segera bertindak nih, itu kasus seperti apa sih kalau menurut Ibu sendiri? Pertama yang pasti kan kasusnya menjadi prioritasnya LPSK yang kita juga sudah tahu tuh beberapa tindak pidana yang menjadi prioritas. Yang kedua biasanya juga kita sudah bisa melihat nih, misalnya kalaupun kasus itu tidak viral gitu ya, tidak menjadi perhatian publik, tetapi kita melihat bahwa kasus itu punya irisan dengan isu struktural gitu kan. Lalu kemudian yang berikutnya ya besar kemungkinan memang kasus ini menjadi perhatian publik, sehingga kemudian LPSK melihat bahwa penting untuk memberikan perlindungan gitu ya, sehingga dapat membantu APH juga dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Nah itu tadi APH dengan LPSK sendiri. Waktu Ibu jadi advokat juga, apakah peran LPSK ini diketahui dengan baik nggak sih Bu dengan mereka-mereka ini, dan ya permohonan banyak kasus-kasus yang memang tinggi di Indonesia tapi permohonannya kok malah sedikit gitu kan ya, itu apa Bu yang menurut Ibu faktor-faktor penyebabnya? Sebenarnya sih kalau soal orang mendengar LPSK tuh, kalau menurut saya sih sudah banyak mereka mendengar. Cuma mungkin mereka tidak mengetahui secara spesifik ya sebenarnya
LPSK ini memang mereka tahu lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi bagaimana cara mereka bisa mengakses, lalu kemudian terus bagaimana kalau perlindungan itu bisa diberikan. Kayaknya kalau untuk yang beberapa yang sesama advokat ya, mungkin kadang-kadang mereka juga melihat kebutuhan, basisnya needs juga gitu kan. Apakah sudah penting, apa sudah perlu nih, misalnya perlu ada pendampingan LPSK atau tidak misalnya gitu. Terus kalau misalnya perlu pendampingan yang seperti apa, saya yakin pasti banyak beberapa advokat juga yang mencoba untuk mengakses LPSK, dan ketika mereka sudah mengajukan permohonan mereka juga blank gitu ya, maksudnya maksudnya perlindungan yang mana nih yang mau diajukan, kayak gitu loh. Jadi yang seperti itu tuh kadang-kadang juga mereka juga harus paham gitu ya, harus mengetahui juga dari awal gitu, sehingga bisa tahu nih kebutuhannya, dan ketika mereka mengajukan permohonan itu permohonannya menjadi cepat lah, ibaratnya seperti itu ya. Dari sisi formilnya juga sudah lengkap, terus kemudian dari sisi materialnya juga sudah lengkap gitu loh. Karena kebanyakan juga besar kemungkinan beberapa mereka yang datang ke LPSK itu juga mungkin hanya ya, artinya misalnya nih datang langsung terus menceritakan, tapi dia tidak membawa kelengkapan dokumen dan sebagainya, dan itu kan membutuhkan waktu kalau misalnya mereka harus balik lagi ke LPSK gitu loh, seperti itu kan posisinya. Atau mungkin dengan cara yang lain, mungkin sekarang sudah ada sistem scanner atau apa yang itu bisa dilakukan lebih cepat gitu. Tapi dari LPSK sendiri, mungkin dari Ibu ketika menjabat nih, gimana sih caranya supaya permohonan ini meningkat gitu untuk kasus-kasus tertentu, atau ada mungkin kalau Ibu sendiri apa sih yang harus dilakukan dari LPSK sendiri? Yang pasti sih pertama ya mungkin aparat penegak hukum ya, karena banyak beberapa kasus atau laporan dari masyarakat itu masuk lewat mereka, kepolisian misalnya kan, karena memang kepolisian yang punya mandat kan untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Mungkin dari situ keterlibatan pihak kepolisian, aparat penegak hukum baik itu kejaksaan gitu ya, dan juga tokoh-tokoh yang ada di level masyarakat ya, itu juga mereka sebaiknya juga tahu dan mengetahui LPSK, sehingga ketika mereka mengetahui ada warganya gitu ya mengalami sesuatu yang memang itu sebuah tindak pidana itu, dan dalam konteks warganya juga terancam gitu kan, itu dia bisa secepat mungkin gitu loh memberitahukan tentang LPSK tersebut gitu ya. Jadi tokoh agama, kemudian aparat penegak hukum, lalu kemudian nggak cuma tokoh agama, mungkin juga para pendidik gitu ya, akademisi, guru-guru segala macam itu, lalu kemudian juga beberapa lini masyarakat lainnya ya, misalnya di lingkungan entah itu taruna gitu ya, anak-anak muda gitu ya, itu juga menurut saya perlu. Yang pasti semua kementerian itu juga setidak-tidaknya mengetahui dan memahami LPSK, sehingga ketika mereka menemukan hal-hal yang sifatnya urgent untuk diberikan perlindungan, mereka bisa memberitahukan akses saja LPSK gitu. Ya, ketika sudah lapor polisi langsung ada nih lembaga lainnya. Oke, kalau dari internal nih Bu, buat kita yang menjadi insan LPSK, harapan dari Ibu sendiri gimana sih supaya untuk kita lebih maksimal dalam memberikan perlindungan ini? Gini ya, karena saya melihat LPSK ini kan sebagai garda terdepan ya, garda terdepan bagi warga masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itulah maka saya berharap insan LPSK ini juga harus punya jiwa-jiwa yang kreativitas, lalu kemudian energik ya, terus kemudian juga memiliki integritas gitu ya, dedikasi gitu, kayak gitu. Kenapa? Karena kerja-kerja mereka itu sangat dibutuhkan ya dalam memaintain kerja-kerjanya LPSK. Karena misalnya di level perlindungan, misalnya perlindungan yang sifatnya cepat ya, darurat itu kan udah harus segera dilakukan. Nah, mereka udah harus siap tuh ya, 1x24 jam mereka udah harus siap. Nah, untuk itulah makanya insan LPSK dibutuhkan orang-orang yang tadi itu sportif, energik, kreativitas, dedikasi gitu loh, seperti itu. Integritas ya Bu, siap-siap ya. Mudah-mudahan itu menjadi ini ya, kita buat insan LPSK dan biar meningkat lah, biar kita kerjanya untuk melindungi lebih maksimal ya Bu ya. Oke. Berarti next ke depannya nih ada kasus-kasus lagi yang lagi ditangani apa Bu, mungkin boleh cerita atau masih akan
melakukan kunjungan-kunjungan kemana nih Bu dalam saya sebenarnya punya concern ya, karena memang yang saya tahu LPSK juga kan sudah ada sedikit semacam kerja sama ya dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam isu pembela HAM gitu kan. Dan beberapa permohonan yang masuk kemarin ini juga saya melihat ada ada beberapa kasus yang kaitannya dengan isu tersebut, seperti misalnya ada kekerasan terhadap jurnalis gitu ya, ada kekerasan juga terhadap aktivis lingkungan gitu. Nah, saya concern dengan isu-isu tersebut karena bagaimanapun juga mereka kerja-kerjanya itu sangat bersentuhan dengan isu-isu struktural dan tidak menutup kemungkinan mereka juga bagian dari seorang yang disebut sebagai pembela HAM. Maka posisinya dalam konteks seperti itu LPSK sudah harus siap memberikan perlindungan yang cepat, darurat ketika memang tingkat bahaya terhadap mereka itu cukup tinggi begitu. Pembela HAM ya Bu ya. Iya. Dan itu kerjasamanya sudah ada ya Bu ya dengan 3 sudah ada, cuman masih dalam konteks yang teknis ya, masih diturunkan secara teknis gitu dan berbagi perannya gitu loh. Kayak gitu. LPSK sih sudah jelas memberikan perlindungan. Hanya kan ada beberapa di level internal yang harus disesuaikan, di adjustment lagi gitu. Oke, siap Ibu Sri Suparati, terima kasih sudah hadir dalam podcast Rumah Aman. Saudara, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa paling tidak lebih mengenal siapa sih nih wakil ketua LPSK yang baru untuk periode 2024-2029. Terima kasih Ibu sekali lagi, mudah-mudahan sehat terus, semoga bisa terus berjuang nih dalam kemarin udah jadi advokat, mendampingi, sekarang tadi yang Ibu bilang bukan cuma mendampingi tapi bisa merubah sistem, merubah kebijakan yang mungkin bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ya, bentar.